Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jejak entrepreneur dimanapun Anda berada? Oke, di postingan video kali ini mungkin agak berisik ya, karena berada di pinggir jalan raya dan saya masih dalam mobil karena nanti sebentar lagi saya akan melakukan perjalanan bersama tim saya. Ya, kebetulan ini hari Sabtu, weekend, kita menyempatkan diri bersama tim untuk ya sejenak refreshing gitu ya, melepas kepenatan ya, untuk ya jalan-jalan dan menikmati suasana baru gitu. Karena tim itu juga manusia, bukan robot, sehingga mereka juga butuh untuk refreshing, butuh penyegaran ya, tidak kerja terus gitu ya. Oke, jadi karena masih ada waktu yang sedikit ini ya, karena masih ada waktu longgar, saya menyempatkan diri membuat video vlog ini, dan saya akan mengambil sebuah tema bagaimana mengoptimalisasikan pikiran bawah sadar kita ya. Dahulu saya sering banget mengalami sebuah peristiwa yang mungkin bagi orang lain itu disebut dengan deja vu gitu ya. Jadi ketika ada suatu peristiwa, saya tiba-tiba menyadari bahwa kok saya pernah mengalami peristiwa itu gitu ya. Misalkan saya bertemu dengan seseorang gitu ya, orang baru gitu, tetapi saya merasa bahwa kok saya pernah bertemu dengan orang itu gitu ya. Di mana? Apakah di alam mimpi atau di mana, saya nggak tahu gitu. Tapi dalam hati saya berkata bahwa saya pernah bertemu dengan orang ini, tapi entah di mana. Ya, tidak hanya itu, mungkin ada beberapa kejadian yang membuat saya itu berpikir gitu, membuat saya apakah ini yang disebut dengan deja vu gitu. Dan kejadian itu sering banget terjadi pada saya. Dan saya merasa bahwa intuisi saya itu begitu tajam gitu ya, begitu tajam ketika mengenang sebuah peristiwa gitu. Jadi ketika misalkan ada sebuah peristiwa, entah kejadian yang saya alami gitu, dan tiba-tiba pikiran bawah sadar saya berkata bahwa ini peristiwa ini sepertinya sudah terjadi dalam kehidupan saya. Nah, dari sini saya mulai memahami bahwa ternyata pikiran bawah sadar itu bekerja jauh lebih cepat daripada pikiran di alam nyata. Jadi yang terjadi sebenarnya bahwa pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan antara batas kenyataan dan batas imajinasi. Dari situ saya mulai belajar untuk melatih pikiran bawah sadar saya, melatih apa yang harus saya lakukan agar, dan saya tidak ingin terjadi kejadian-kejadian buruk yang menimpa hidup saya, dan itu saya sadari gitu ya. Dan itu ternyata hasil dari apa yang saya pikirkan. Ya, maka saya mulai melatih pikiran bawah sadar saya. Mengapa? Karena dari peristiwa tadi saya bisa mengambil kesimpulan, asupan yang baik masuk ke dalam pikiran kita, maka outputnya pun juga baik. Sehingga saya benar-benar menyaring informasi atau mungkin berita atau mungkin segala sesuatu yang masuk ke dalam otak saya ya. Misalkan kita menyukai suatu hal ya, entah mungkin game yang sifatnya kekerasan, atau mungkin kita suka berita-berita kriminal gitu ya, dan itu kita konsumsi setiap hari. Bayangkan ya, informasi itu akan terus menumpuk dan menumpuk ke dalam otak bawah sadar kita. Dalam satu hari 24 jam itu pikiran manusia itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang terus keluar masuk dalam otaknya gitu. Yang pernah saya dengar itu kurang lebih 40.000 pikiran yang setiap hari keluar masuk dalam pikiran kita. Ya, bayangkan ketika pikiran buruk yang mendominasi itu gitu ya. Nah, pikiran-pikiran, informasi-informasi itu akan terus mengendap ke dalam memori kita, sehingga itu yang akan direspon oleh pikiran bawah sadar kita. Dan ketika pikiran bawah sadar bekerja, dan kalau kita melihat hukum tarik-menarik, bahwa apa yang dipikirkan itulah yang akan jadi kenyataan. Ya, sebenarnya saya tidak menelan mentah-mentah ya hukum tarik-menarik ini, tetapi kalau saya kebetulan orang muslim, itu saya memakai sebuah dalil bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, tapi intinya garis besarnya sama, bahwa apa yang kita pikirkan itu yang
akan jadi kenyataan. Apa yang kita prasangkakan kepada Tuhan kita, apa yang kita prasangkakan kepada hidup kita, itu yang akan jadi sebuah kenyataan. Ya, ya sama-sama berpikir, sama-sama berkata, gitu. Ya, difilter lah, ya kan. Lebih baik memasukkan yang baik-baik saja, gitu. Karena ketika yang masuk itu baik, maka yang kita katakan tentu juga baik. Ya sama halnya dengan tubuh kita. Salah satu bukti ketika pikiran bawah sadar itu ternyata mempengaruhi alam nyata, gitu ya, adalah ketika coba teman-teman mungkin ambil jeruk nipis. Ya, kita bayangkan saya menggenggam jeruk nipis. Lalu jeruk nipis ini saya iris dengan pisau, ya, saya bagi menjadi 4 bagian. Lalu satu potong itu saya peres, saya masukkan ke dalam lidah saya. Ya. Dan teman-teman silakan membayangkan apa yang akan terjadi. Ternyata tubuh kita juga akan merespon apa yang sebenarnya tidak ada. Ternyata hanya sebuah gambaran atau sebuah bayangan, itu juga berpengaruh terhadap tubuh kita, ya kan? Ketika saya membayangkan ada jeruk nipis yang saya teteskan ke dalam lidah saya, maka produksi air liur saya kan pasti meningkat, ya. Dan teman-teman juga pasti mengalami hal itu, ya. Itu menunjukkan bukti bahwa apa yang kita bayangkan atau pikiran bawah sadar kita itu ternyata mempengaruhi alam nyata, fisik kita bisa jadi, ya. Maka hal konkret yang bisa kita lakukan tentu berkaitan dengan tubuh kita, kesehatan kita, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, lingkungan sekitar kita. Saya sangat berhati-hati memfilter anak saya dalam pemakaian gadget, gitu ya. Karena kalau untuk menghindari 100% itu luar biasa. Mungkin susah ya, karena zaman sekarang gadget itu sudah menjadi sebuah kebutuhan dari anak kecil sampai orang dewasa, itu sepertinya nggak bisa lepas dari gadget. Demikian juga dengan anak kecil. Bahkan apa yang dilihat anak saya, YouTube-nya itu pun saya juga harus benar-benar memperhatikan, gitu ya. Jangan sampai game-game yang kekerasan, yang mungkin berbau seksual atau seksi atau porno itu masuk ke dalam pikirannya. Saya nggak mau kalau setiap hari itu mengendap dan menjadi ya sebuah program pikiran yang masuk ke dalam otak bawah sadarnya. Ya, kalau di sebuah sirkus itu kita sering melihat ada singa yang begitu jinak, ada singa yang menurut, gitu ya. Padahal secara kodratnya itu nggak bisa, gitu ya. Tetapi kenapa bisa ada, ya? Karena dilatih, intuisinya dilatih, otak bawah sadarnya dilatih. Ya, ketika ada sebuah gajah yang dirantai sejak kecil, ya meskipun gajah itu ukurannya besar badannya, tetapi ketika rantainya dilepas suatu hari, dia mungkin tidak akan kemana-mana. Kenapa? Karena pikiran bawah sadarnya mengatakan bahwa harus di sini, saya dirantai, ya saya tidak akan kemana-mana. Bisa jadi, ya demikian pula dengan apa yang kita rasakan, yang kita alami. Ya, jangan sampai kita pikiran bawah sadar itu memenjarakan, ya jangan sampai pikiran bawah sadar itu memenjarakan kehidupan kita. Jadi jangan sampai pikiran bawah sadar yang tidak baik itu memenjarakan alam nyata kita, gitu ya. Kok bisa? Bisa. Jadi misalkan gini, misalkan kita sejak kecil ditanamkan oleh lingkungan, oleh orang tua kita atau mungkin lingkungan sekitar kita bahwa kalau gede kamu harus seperti ini, ya. Memori sejak kecil itu yang sangat berpengaruh terhadap tindakannya, terhadap perilakunya ketika dewasa. Itu pasti, ya kan? Orang tua, lingkungan, ya itu sangat berperan besar untuk membentuk pikiran bawah sadar seorang anak. Sebenarnya apa sih inti postingannya? Jadi gini, jadi sama-sama kita berpikir, bertindak, berucap, ya kita harus berhati-hati menyaring informasi yang masuk ke dalam otak kita.
Ya, jangan sampai pikiran bawah sadar yang tidak baik itu menguasai pikiran kita. Karena secara tidak langsung pikiran bawah sadar itu akan mempengaruhi pikiran kita, tindakan kita, dan outputnya adalah nasib kita. Ya. Maka dari itu, dari sekarang kita akan coba mengontrol pikiran bawah sadar kita. Kita akan mereprogramming pikiran bawah sadar kita ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang tidak benar dalam diri kita. Dan ketika kita sudah memahaminya, maka kita akan mengoptimalkan kekuatan pikiran bawah sadar kita. Ya. Makanya untuk teman-teman yang mungkin pengen merubah nasib, merubah karir, merubah jodoh, ya mulai dari sekarang, ya masukkan input-input yang positif, ya lakukan tindakan-tindakan yang positif, ya masukkan sesuatu asupan yang positif setiap hari, maka outputnya pun juga akan positif. Salam bangkit dan bermartabat.